Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya akan membacakan makna Rabu Abu. Rabu Abu adalah hari pertama pada masa Prapaskah 40 hari yang dilaksanakan pada hari Rabu setelah Minggu Transfigurasi. Dalam perayaan gereja mula-mula disebut Hari Abu. Pada abad ke-13, simbol Hari Rabu Abu untuk memasuki masa Prapaskah ialah dengan memberi abu pada dahi warga jemaat yang menggambarkan kesedihan, penyesalan, dan pertobatan seperti dalam Ester 4 ayat 1 dan 3. Dan bahkan digambarkan dengan memakan abu seperti dalam Mazmur 102 ayat 10. Abu pada Rabu Abu adalah simbol untuk mengungkapkan rasa tobat dan penyesalan, pengakuan akan kerapuhan dan kelemahan dalam Yunus 3 ayat 6. Juga melambangkan harapan akan kebangkitan di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit baru. Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Abu juga menjadi simbol bagi kepedihan hati yang mendalam. Ayub 2 ayat 8. Abu dipakai untuk keperluan pembersihan atas dosa. Bilangan 9 ayat 1, 9, 17, 18 dan Ibrani 9 ayat 13. Pada saat itu warga jemaat masuk ke dalam suasana penuh penyesalan untuk mengatasi kebiasaan buruk dengan memusatkan diri perhatian pada pengorbanan Kristus. Simbol Rabu Abu adalah penggunaan stolah berwarna ungu dan busana yang didominasi abu dan hitam. Dalam liturgi simbolisasi Rabu Abu dapat dilakukan dengan pembubuhan debu tanah pada dahi, atau dalam bahasa Toraja di toding atau di todi, dengan perkataan engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Simbol mak toding ini dapat dilaksanakan di awal ibadah atau sebagai bagian dari refleksi pemberitaan firman. Dalam Rabu Abu, warga jemaat masuk ke suasana penuh penyesalan untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk dengan memusatkan diri dan perhatian pada pengorbanan Yesus. Menurut tradisi, abu yang dipakai sebagai simbol adalah abu dari daun-daun palem perayaan Minggu Palma tahun lalu. Tetapi untuk ibadah Rabu Abu di Gereja Toraja, bila diadakan simbol abu karena tidak mutlak harus ada. Yang digunakan adalah debu tanah. Kejadian 3 ayat 19. Dalam liturgi Rabu Abu akan sensura morum atau pemeriksaan moral perlu ditekankan di dalam Yesaya 59. Jadi bagi Gereja Toraja, Rabu Abu adalah pembukaan dari masa 40 hari untuk merenungi kelemahan-kelemahan di hadapan Tuhan, memperbaiki diri oleh kuasa Roh Kudus. Dari konteks budaya Toraja, Rabu Abu adalah waktu untuk masuru-suru, memeriksa diri dan memohon ampunan dari Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan kita masuk dalam ibadah. Awal masa Prapaskah dimulai dengan hari Rabu Abu. Di dalamnya kita diingatkan untuk menghayati kefanaan sebagai ciptaan yang penuh dengan dosa dan kelemahan serta menyadari bahwa kita hanyalah debu. Dengan demikian perayaan ini mengajak kita untuk merendahkan diri, mengintrospeksi diri, berkabung, bertobat, dan berpuasa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, mari kita datang kepadanya dalam ibadah ini dengan tuntunan tema puasa yang dikehendaki Tuhan. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dari kungkungan duka kelam.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di ruang ibadah pun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk melakukan perintah-Mu. Tetapi kami tidak mengindahkannya. Kami kadang melakukannya hanya dengan maksud supaya dilihat orang atau karena terpaksa. In
tebusan tangisi dosamu. Ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukum-Nya. Amin. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Buanglah ya Tuhan dosa-dosa kami, rantai kuasa jahat Kau putuskanlah. Tumpaslah ya Tuhan kuasa kegelapan hingga tak tersisa dampak daya-Nya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin.
Kita akan bermazmur secara responsorial dari Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan berbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dari roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya Tuhan, ya Allahku, kita nyanyikan. Ya Tuhan, ya Allahku, inilah doaku, ku naikkan kepadamu, terimalah hambamu, hambamu yang berdosa, yang hina dan cela, mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Ya Tuhan, ya Allahku, kuatkan imanku, sehingga aku mampu menjadi saksi-Mu. Walaupun angin ribut dan topan menderu, tak akan aku takut, Engkau nahkodaku. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca dan dibaca oleh firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat pertama sampai 12, 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, dan Injil Matius 6 ayat 16 sampai 18. Mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, pada sore hari ini, dalam perjumpaan dengan sesama,
terlebih dalam perjumpaan dengan Tuhan. Memaknai awal Prapaskah di hari Rabu Abu saat ini, kami sebagai anak-anak Tuhan diingatkan menghayati kefanaan sebagai ciptaan yang penuh dosa dan kelemahan. Dan saat ini, baik kami yang ada di ruang ibadah di gereja, pun saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah, dari tempat masing-masing. Tuhan melihat kami, Tuhan melihat dan mengenal siapa kami yang datang di hadapan-Mu. Melandasi ibadah kami saat ini, kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Tapi kami sungguh sadar kami terbatas. Oleh karena itu ya Allah Roh Kudus, terangi kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan saat ini meneguhkan kami semua. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 12. Firman Tuhan, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari ketika mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas,
maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Pembacaan yang kedua dari surat kiriman Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pada pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membelah. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun dikenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh-sungguh hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Haleluya. 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 Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 6, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
supaya jangan dilihat orang, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, anak-anakku sekolah minggu, ada beberapa anak yang beribadah bersama dengan kita di ruang ibadah, terlebih di rumah masing-masing, ayah ibu, opa oma, dan anak-anak kita sekolah minggu. Hari ini, seperti di awal ibadah tadi, dijelaskan oleh majelis gereja, bahwa kita bersama-sama memaknai hari Rabu Abu. Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah, 40 hari yang dilaksanakan pada hari Rabu setelah Minggu Transfigurasi. Dan hari ini kita bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan di seluruh pelayanan gereja-gereja di Indonesia, juga dalam KWI, PGI, bersama-sama memaknai bagaimana kita merenungkan, bagaimana kita memaknai bahwa simbol Rabu Abu memasuki Prapaskah dengan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang membuka diri kita. Kalau dalam bahasa Toraja, hari ini kita bersama-sama rampo kakak kaleta, Minggu Sen Soramorum, sepanjang memaknai Rabu Abu ini memasuki Prapaskah 40 hari ke depan. Kita diajak bersama-sama menyadari siapa kita dalam kefanaan. Dan saat ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang mengajak saya dan Bapak Ibu merenungkan bagaimana puasa yang dikehendaki Allah. Puasa nakalo penanna puang. Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu ketika kita berbicara soal puasa? Saat kita mendengar kata puasa, tentu saya sependapat dengan Bapak Ibu bahwa membayangkan tidak makan dan tidak minum. Puasa. Tapi tidak sebatas puasa makan dan minum. Ada juga puasa yang mengatakan bahwa sepanjang hari ini ada beberapa jam saya akan puasa bicara. Ada yang akan mengatakan bahwa saya tidak akan minum, tidak akan makan dalam beberapa waktu, karena akan membina hubungan dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani, puasa kita mendengar tsum,
Kalau dalam bahasa Yunani, nesteia, artinya tidak makan atau tidak minum. Kalau dalam perjanjian lama, sering muncul ungkapan bahwa puasa merendahkan diri, menyesali diri ketika tidak makan dan tidak minum dalam waktu-waktu tertentu, datang menyesali diri, merendahkan diri. Dan saudara-saudara, kalau hari ini kita akan bersama-sama melihat dalam konteks bagaimana Yesaya mengkritik orang-orang yang ada saat itu, yang sementara mengatakan bahwa mereka berpuasa, mereka melakukan puasa dalam ibadat mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Nabi Yesaya bin Amos dengan serius mengingatkan umat di Yehuda untuk bertobat, oleh karena dalam konteks mereka kemerosotan moral terjadi. Dan dengan lantang Yesaya mengungkapkan bahwa dalam kondisi yang sangat parah saat itu, Yesaya datang mengingatkan supaya umat Israel jangan jatuh ke dalam penyembahan, mengatakan mereka berpuasa tetapi hanya formalitas saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita diungkapkan bahwa kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Kondisi yang terjadi, umat Israel mengatakan bahwa mereka melakukan ibadah mereka, tetapi hanya sebatas formalitas. Sehingga dalam pembacaan ini begitu keras Yesaya mengungkapkan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua burumu. Kondisi yang terjadi, puasa yang terjadi adalah sebetulnya mereka hanya melayani diri mereka sendiri. Mereka mengatakan mau peduli kepada orang lain, tetapi konteks yang terjadi urusan mereka sendiri yang dikerjakan. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, ayat yang ke-8. Sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tindak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Dengan keras Yesaya mengungkapkan ini, bahwa realitas yang terjadi sebetulnya adalah apa yang mereka lakukan, konteks di mana mereka ada. Mereka mengatakan bahwa mempedulikan, mengindahkan orang lain, tetapi sebetulnya tidak mereka melakukan hal demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah seperti apa puasa yang dikehendaki? Yang mereka lakukan dalam konteks pembacaan ini adalah puasa yang palsu. Ketika mereka hanya
mengatakan bahwa mereka berpuasa tetapi mereka berkelahi, tidak saling memaafkan, hanya menonjolkan diri, ada iri dan dengki. Itu yang terjadi. Mereka sambil memukul dengan tinju. Mereka mengatakan mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka umat Tuhan. Tapi konteks yang terjadi, mereka hanya memperhatikan diri mereka sendiri. Dan ini yang dikatakan puasa yang palsu. Kalau konteks Yesus mengatakan dalam Injil yang kita baca, ketika engkau berpuasa, janganlah mukamu muram seperti orang munafik, supaya orang melihat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puasa yang dikehendaki Allah berbeda jauh dengan konteks realitas yang dialami oleh umat Tuhan di Yehuda. Yang dikehendaki oleh Allah dalam pembacaan kita dikatakan adalah berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau saling memaafkan, supaya belenggu-belenggu kelaliman yang ada itu diruntuhkan. Apa yang dimaksud di sini? Supaya memerdekakan orang yang teraniaya. Kalau dalam konteks dan dalam bahasa kita, puasa yang sebetulnya adalah bagaimana kita datang, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memaafkan orang yang pernah membenci kita, membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk. Bagaimana memerdekakan orang yang ada bersama dengan kita. Kalau dalam konteks kita hari ini, saling memaafkan satu dengan yang lain. Puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, mampu berlaku adil. Puasa yang kukehendaki ialah supaya engkau memecahkan roti, ada cinta kasih, ada berbagi kasih. Puasa yang kukehendaki ialah saling menopang satu dengan yang lain. Puasa yang kukehendaki ialah peduli dengan sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau demikian, dalam menjalani realitas kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati, hari ini kita bersama-sama warga Gereja Toraja secara khusus di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Ramah. Kita diajak bersama-sama melihat dan menyadari siapa diri kita. Kalau Tuhan menghendaki kita berlaku adil, mampu saling memaafkan, ada cinta kasih dan peduli satu dengan yang lain. Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana kita meresponi? Kalau dalam pembacaan kita tadi, baik dari Mazmur, kemudian 2 Korintus dan Injil Matius bersama dengan kitab Yesaya. Bagaimana saya dan Bapak Ibu menghadapi realitas yang dihadapi saat ini? Kita diajak bersama-sama sebagai anak Tuhan jangan pernah mengabaikan. Kalau dikatakan Ibu Pendeta, saya akan berpuasa, silahkan. Tidak ada yang melarang Bapak Ibu untuk berpuasa. Tetapi niat seperti apa? Tujuan seperti apa Bapak Ibu berpuasa? Jangan hanya supaya dilihat orang.
Kalau tujuan kita mau kusuk dengan Tuhan, tujuan kita datang merendahkan diri dan mengatakan bahwa Tuhan, saya terbatas, saya lemah. Dengarkan harapan dan doaku, ampuni kesalahanku. Silahkan, tidak ada yang melarang Bapak Ibu untuk datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi jangan kita mengatakan saya berpuasa dan kita mengumumkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ketika engkau memutuskan dalam hubunganmu dengan Tuhan ada waktu tertentu membina hubungan dengan Tuhan, membina hubungan dengan sesama, atau ada hal yang kita doakan, silahkan Bapak Ibu. Tidak ada yang melarang kita. Tetapi ada yang mengatakan, ya pina disanga ki ito sarani ke rajin ki mak puasa. Jangan sampai kita mengklaim diri kita dekat dengan Tuhan kalau semua itu kita lakukan. Hanya Bapak Ibu yang tahu dengan Tuhan. Ketika engkau datang mak sosoran renge son suramorum di hadapannya. Kemudian ketika itu kamu lakukan, bagaimana cinta kasih yang engkau lakukan kepada sesama? Mampu enggak? Ya, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kalau Tuhan menghendaki kita dalam puasa yang benar kepadanya, kita belajar seperti Daud dalam Mazmur 51. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, sangat malu dan mengatakan tang palambi nak puang. Beribadah kepadanya, datang merendahkan diri. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, hal yang luar biasa adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu melahirkan tindakan kasih. Dan kalau hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan dan datang dengan penuh kerendahan hati mengatakan, saya menyesal. Saya akan meninggalkan segala yang Tuhan tidak kehendaki. Hari ini bersama dengan hamba Tuhan Bapak Pendeta Petrus, kami akan menorehkan abu atau debu di dahi atau di tangan Bapak Ibu. Sebagai lambang dari kita bersama-sama menyadari siapa kita dalam kefanaan, dalam keterbatasan kita. Kita hanyalah debu yang diciptakan oleh Allah, dari debu akan kembali ke debu. Ketika kita menyadari bahwa kita ini terbatas dalam minggu-minggu ini, dalam menyadari siapa diri kita, marilah dalam konteks ini, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin mengatakan, Ibu Pendeta, di sini tidak ada abu. Ibu Pendeta, kami tidak akan saling menorehkan abu satu dengan yang lain. Tidak hanya fokus kita kepada abu yang ada, tetapi mari bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dalam kondisi ini pun kita bersama-sama menyadari bahwa kita datang merendahkan diri, memohon ampun kepada Tuhan. Karena untuk itulah Kristus datang kepada kita semua, memberi dirinya. Oleh karena itu, ketika dalam penorehan debu nanti, Bapak Ibu bergumul dan datang kepada Tuhan, berbalik dari sikap hidup yang tidak berkenan kepada Allah, dan datang merespon kasih Allah yang datang menjumpai saya dan Bapak Ibu. Meresponi kasih Allah bagi kita. Ketika firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini, jangan sampai kita hanya datang sebagai formalitas saja,
tetapi betul-betul menyadari bahwa dengan memulainya Minggu Prapaskah ini, kita datang membuka diri kita, menyatakan penyesalan kita, dan Tuhan yang melihat hati Bapak Ibu untuk diutus melakukan keadilan, berlaku cinta kasih, melayani sesama satu dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Selamat merenungkan minggu-minggu Prapaskah. Datanglah di hadapannya, membuka diri di hadapan Tuhan dengan menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan dari debu dan akan kembali kepada debu. Terpuji Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri bersama-sama untuk maju ke depan. Nantinya akan 2 baris, jalan dari sini akan ke sana, kemudian yang dari sini. Kami akan 2 pendeta akan berdiri di depan dan Bapak Ibu akan maju satu persatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tunduk merenungkan di hadapan Tuhan. Berbalik dari sikap hidup yang tidak berkenan bagi Allah, merupakan bagian dari berpuasa, dan tindakan tersebut merupakan respon kita terhadap kasih Allah yang tetap setia menantikan pertobatan. Penorehan debu tanah pada dahi atau punggung tangan akan mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan Allah dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu. Hal ini jugalah akan menyadarkan saya dan Bapak Ibu bahwa kita ini fana dan tidak punya kuasa untuk menetapkan langkah-langkah dan jalan hidup kita. Dengan itu, kita harus merendahkan diri padanya, serta setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di rumah pun akan mengikuti melalui live streaming, mari terus akan mengatakan bahwa mungkin tidak akan melakukan penorehan debu, tetapi mari dengan penuh penyesalan memohon ampun di hadapan Tuhan. Kami akan memulai penorehan debu bersama Bapak Pendeta. Mari saya. Mari saya. Engkau dari debu akan kembali kepada debu. Silahkan. Engkau dari debu akan kembali kepada debu. Berkati. Engkau dari debu akan kembali kepada debu. 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 Sudah. Engkau dari debu akan kembali kepada debu. 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 Tuhan berkati. Engkau dari debu akan kembali kepada debu. Engkau dari debu akan kembali kepada debu. Engkau dari debu akan kembali kepada debu. Kasih-Mu Engkau dari debu akan kembali kepada debu. di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang
kasih-Mu. Sesudah ruang utama, sayap kiri saya. Bapa, Sesudah sayap, baru balkon, baru sayap kanan saya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kuraikan cukupku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu. Berikan hati itu untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari
kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mataku, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita bersama-sama mengalami penorehan debu tanah pada dahi kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan saat ini. Datang kepadanya, datang memohon pimpinan dan menyadari bahwa kita ini fana, kita ini terbatas. Tuhanlah yang menguatkan dan memampukan kita menjalani kehidupan beriman. Mari kita responi bersama-sama dengan mengangkat pujian "Dikala hidupku tentram dan senang" dan syair selanjutnya. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegar. Selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Betapa bahagia, betapa senang, lenyap segenap dosaku, dipatu di salib, jeratku lepas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Mari bersama-sama kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi ungkapan syukur kita dan dengarkan nats persembahan dari 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bagi Yesus kuserahkan, dan pundi yang dijalankan hanya satu.
Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita akan bersama-sama datang saling menguatkan dan mendoakan baik saudara-saudara kita yang sementara dalam perawatan di rumah sakit pun isolasi mandiri di rumah, saudara-saudara kita yang saat ini berduka, keluarga Bapak Martin Minggu, keluarga Bapak Simon Tando, keluarga almarhum Bapak Yusuf Londong Padang, dan keluarga Ibu Yuliana Londong Salu atau orang tua yang dipanggil oleh Tuhan di Toraja. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kita yang tidak sempat kita sebutkan, Tuhan yang akan menguatkan. Mari Bapak Ibu kita datang, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa pemilik diri dan kehidupan ini, saat ini di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja, Jemaat Ramah, kami dimungkinkan oleh Tuhan baik hadir di ruang ibadah, di gedung gereja, pun saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, di tempat masing-masing. Tidak ada yang membatasi kami Tuhan untuk datang membuka diri kami di hadapan-Mu, memohon ampun atas segala pelanggaran dan dosa kami, dan Tuhan mengenal setiap kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu menguatkan kami hari ini. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan melihat bahwa Tuhan melihat hati kami, Tuhan mengenal setiap kami, bagaimana kami menjalankan ibadah kami kepadamu, bagaimana kami datang merendahkan diri, saling memaafkan satu dengan yang lain, dan bagaimana kami beribadah, berpuasa dengan melakukan tindakan kasih, peduli kepada sesama, saling melayani, dan Tuhan melihat kedalaman hati kami, mampu saling memaafkan dan menyadari siapa diri kami yang terbatas, karena kami dari debu akan kembali kepada debu. Terima kasih Tuhan, melalui ibadah Rabu Abu saat ini, kami bersama-sama diajak merenungkan bahwa kami fana, kami terbatas. Hanya kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur hari ini
bersama dengan panitia Hari Raya Gerejawi yang boleh mengambil bahagian melayani Tuhan hari ini. Tuhan berkati agar dalam pelayanan ini semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pun majelis gereja yang bertugas dan semua yang memberi diri, Tuhan berkati. Setiap kami yang boleh hadir beribadah, baik di ruang ibadah pun di ruang virtual, mohon berkat-Mu Tuhan, kuatkan topang kami semua. Sebagai kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, mohon berkat Tuhan untuk terus menguatkan kami, menyadari keterbatasan kami dan kefanaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Utus dan pakai kami menjadi pelayan bagi sesama dimanapun Tuhan menghadirkan. Kami berdoa bagi orang tua kami di usia yang lanjut. Tuhan Engkau hadir menguatkan, menopang, dan meneguhkan. Mohon berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena sakit. Tuhan, tidak ada yang membatasi Engkau merangkul, menguatkan, dan menopang. Bagi saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing, pun dalam ruang-ruang perawatan, mohon berkat-Mu Tuhan, teguhkan iman mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, baik yang kami sebutkan di hadapan-Mu pun yang tidak sempat kami sebutkan, mohon Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa kami di sorga, dalam ibadah Rabu Abu saat ini, kami bersama-sama berdoa, Tuhan memberi kesempatan menyerahkan persembahan syukur. Berkati ya Tuhan, agar dapat dipakai dalam pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat, pun dalam pelayanan gereja Toraja secara luas. Yang masih ada pada kami masing-masing, ajarkan kami mengelola harta Tuhan secara bertanggung jawab dan mampu saling melayani bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapa kami di sorga, kami berdoa di tengah-tengah situasi kami saat ini karena pandemi COVID. Tuhan, Engkau mengenal keterbatasan kami. Mohon berkat-Mu, kuatkan kami agar kami mampu saling melayani satu dengan yang lain. Berkati pemerintah kami, berkati petugas gugus COVID, berkati tenaga kesehatan, dan semua yang Tuhan pakai, agar dalam melayani masyarakat, melayani bangsa ini, kami pun melihat bagian dari pelayanan kasih yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami sejauh kehidupan ini, terutama dalam merenungkan minggu-minggu Prapaskah. Biarlah kasih dan pertolongan Tuhan menopang kami bersama-sama untuk terus menyadari siapa kami yang terbatas di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu hari ini, dalam pergumulan masing-masing, dalam tanggung jawab masing-masing, dan Tuhanlah yang melihat, mengenal kami. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu bagi orang-orang muda kami, baik yang dalam pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab mereka, dalam tumbuh kembang pendidikan. Tuhan menjaga, menopang, menguatkan, agar pemuda-pemudi masa kini gereja, masa depan gereja, terus membekali diri, terus melihat dirinya berharga di mata Tuhan, dan melihat bahwa mereka akan melayani Tuhan dalam segala talenta mereka. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan kami semua, ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama
datang melakukan ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik di ruang virtual pun dalam ruang ibadah ini, pergilah, nyatakanlah puasa-Mu yang dikehendaki Allah dalam sepanjang hidupmu. Angkat hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah Rabu Abu. Kita akan kembali ke dalam rumah tangga kita masing-masing dan memaknai arti dari Rabu Abu. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup ibadah kita. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Kita nyanyikan. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu, setiap turut kehendak-Mu.
Ya Tuhanku, yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.